hal tersebut. Beliau ketika berpidato yang mengikuti ayahnya Nabi Daud menggunakan lafaz amma ba'du. Nah, kemudian cara yang harus diperhatikan, ya, cara yang benar mengucapkan amma ba'du itu dia harus berada di kalimat yang kedua setelah mukaddimah. Dia berada di kalimat kedua setelah mukaddimah, karena setelah mengucapkan amma ba'du dia harus terikat dengan jawaban. Jawabannya itulah isi pidato tadi setelah mukaddimah, ya, sehingga gak bisa dipisah dengan fa. Makanya huruf fa itu namanya fa rabithah. Saya berikan contoh, dan saya secara pribadi juga memperbaiki. Saya juga dulu, ya, bukan salah ya, kurang tepat ya. Bukan salah, boleh, tapi kurang tepat. Yang tepatnya itu amma ba'dunya itu ngikut kepada isi pidato, bukan amma ba'du ngikut kepada mukaddimah. Contoh, kalau mukaddimah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kemudian faya ayyuhan nas, itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena amma ba'dunya ikut ke mukaddimah. Padahal hukumnya harusnya amma ba'du ikut ke kalimat yang kedua mengikuti huruf fa. Bisa difahami ya? Tadi kan saya sebutkan dari basmalah, alhamdulillah, kemudian salawat dan salam, kemudian langsung amma ba'du. Di situ saya berhenti. Nah, berarti amma ba'du masuk ke mukaddimah. Setelah itu saya lanjut, harus ada huruf fa ya. Faya ayyuhan nas, atau faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih misalnya. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena terpisah dengan fa rabithah, yang dimana dia harusnya harfu syartin, karena ada amma tadi, dia harus terikat dengan jawaban, namanya jawabu syart. Maka dia harus berada dalam satu kalimat, gak bisa dipisah. Lantas yang benar seperti apa? Yang benar adalah kita membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, kemudian kita berhenti di situ. Baru setelahnya amma ba'du faya ayyuhan nas. Nah, contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berhenti di situ. Baru lanjut amma ba'du faya ayyuhan nas. Nah, itu yang paling benar. Itu yang sahih. Ya. Tapi kalau saya sebutkan tadi yang salah, yang kurang tepat, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baru saya lanjut di kalimat yang kedua, faya ayyuhan nas, itu kurang tepat. Ya, ini kaidah ilmu. Ya, subhanallah. Amma ba'du dibahas panjang lebar dalam satu kitab. Bahkan ada 2 kitab. Nah, makanya kita butuh dengan ilmu. Ya, butuh dengan ilmu. Nah, itu sebagai tambahan fawaid bahwa kita harus perhatikan ketika melafadzkan amma ba'du, itu amma ba'dunya dia berada di kalimat yang kedua setelah mukaddimah. Kalimat kedua setelah mukaddimah. Dia tidak berada di kalimat awal bersamaan dengan mukaddimah. Dan jawab syarat adalah setelah amma ba'du. Maka di situ diawali dengan huruf fa, faya ayyuhan nas. Huruf fa-nya selalu mengikuti sebagai jawaban. Itu kelebihan Nabi Daud. Amma ba'du, beliau pertama kali yang mengucapkan.
kalimat tersebut. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempraktekkan itu. Imam Bukhari buat satu bab khusus di dalam kitab sahihnya, bab tentang khutbahnya Nabi. Di situ disampaikan Nabi ketika berkhutbah sangat jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah afsahun nas, manusia yang paling fasih di dalam berbicara. Beliau berbicara itu muqatta'an, harfa-harfa, kata Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, ya. Kanat qira'atuhu harfa-harfa. Atau kama qala, Nabi ketika berpidato atau menyampaikan sesuatu, Nabi berbicara itu per huruf, sangat jelas. Kadang ada poin penting, kalimat itu diulang. Dan itu banyak sekali termuat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang meniru cara berbicara Nabi ketika menyampaikan ilmu, berpidato, dan itu memang butuh latihan. Butuh latihan. Ya, yang saya saksikan itu yang meniru cara menyampaikan sesuatu persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam tanda kutip persis sesuai riwayat, ya. Kita kalau bicara Nabi persis dengan orang selain Nabi Muhammad gak akan bisa persis, ya. Gak akan bisa sama sampai kapan. Tapi yang dimaksud persis artinya paling tidak mirip dengan apa yang disampaikan sesuai dengan riwayat, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau kalau mengajar itu per lafaz. Dan ya contohnya misalnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu. Jadi per lafaz. Ya, kita orang Ternate repot. Ternate kan orang timur, satu kalimat lah satu napas. Jika mereka buat satu joke, ya, satu candaan, kalau lomba lari yang menang orang timur. Kalau orang Jakarta, orang Jawa, lomba lari dengan orang timur kalah. Karena kalau orang timur itu hitungannya 1, 2, 3. Kalau orang Jawa 1, 2. Kalau orang timur 1, 2, 3. Satu napas. Gitu. Nah, Nabi bicaranya bagaimana? Harfa-harfa, per huruf, per kata, ya, per kata. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu contohnya kayak begitu. Jadi perkata itu, ya, sangat jelas, luar biasa. Itu baru cara bicaranya Nabi Muhammad SAW. Sudah istimewa, ya. Dan gak butuh mukabbiru saut, speaker. Itu mukjizat Nabi Hajjatul Wada', haji perpisahan. Nabi khutbah di hadapan ratusan ribu orang, di riwayat, atau puluhan ribu. Nabi berbicara di zaman itu gak ada sound system. Itu bisa bayangkan, yang meriwayatkan khutbah Nabi sahabat yang ada di depan maupun yang paling belakang bisa meriwayatkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi bicara tidak teriak-teriak, tapi bisa tersampaikan itu suara. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau cara berjalan juga beda dengan cara berjalan orang pada umumnya. Itu ulama hadis meneliti bagaimana sih cara berjalannya Nabi Muhammad SAW. Sudah cara berbicara juga beda, ya, dengan orang umumnya.
Bicaranya luar biasa, berkata sangat jelas. Ada hal yang penting diulang. Dan ulangnya itu sesuai dengan apa yang beliau sabdakan, yaitu innallaha yuhibbu witra. Allah mencintai sesuatu yang ganjil. Diulang ganjil 3 kali. Gak ada diulang genap. Ya, subhanallah. Nabi berjalan diteliti oleh ulama hadis. Di antaranya Syekh Al-Lahji dalam kitab Muntahasul. Nabi ketika berjalan yang pertama kali dipijak bagian tumit. Kalau kita kan bagian depan. Jadi bagian tumit ini terlebih dahulu menginjak tanah, baru bagian depan kaki. Itu cara berjalan ya Rasul Muhammad SAW. Ya. Dan jalannya beliau tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Di tengah-tengah, sedang. Sebagaimana memaknai daripada ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, selalu posisinya di tengah. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Pepatah mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah. Jadi cara berjalan Nabi juga di tengah. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Begitu juga nama agama yang dibawa oleh Nabi, Islam, itu berada di antara tengah. Bukan dari salam dan bukan dari istislam, tapi adanya Islam di tengah antara salam dan al-istislam. Jadi semua Nabi tempatkan di tengah. Dan fisik Nabi juga disebutkan oleh para sahabat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in wala biqasir. Nabi secara fisik tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, sedang. Tapi hebatnya kalau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di antara jamaah, dari kejauhan orang bisa tahu di sana Nabi Muhammad. Karena pundak beliau secara otomatis akan lebih tinggi dari orang lain. Gak bisa Nabi duduk di satu majlis kemudian kita ketika melihat mana ya Nabi Muhammad, pasti akan nampak perbedaan. Oh, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia istimewa, manusia yang sangat istimewa. Kemudian dikatakan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan semua yang Allah berikan itu yang paling terbaik. Cara berbicara, itulah cara berbicara yang terbaik. Cara berjalan, ya cara berjalannya Nabi Muhammad yang paling terbaik. Cara makan yang paling terbaik, cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara makan Nabi? Ya dia duduk layaknya hamba. Ya. Kemudian selesai makan, sisa makanan di jari diisap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah satu cara makan terbaik yang dimana di jari kita ada enzim yang membantu pencernaan untuk mencerna makanan yang kita makan. Begitu juga cara tidur Nabi, cara tidur yang terbaik yaitu di sisi kanan berbaring. Dan sudah di riset bahwa tidur yang paling sehat adalah tidur yang semacam ini di sisi kanan. Jantung tidak tertekan kalau kita menghadap ke kiri, itu tubuh kita menekan jantung sehingga dia tidak berjalan dengan maksimal. Tapi ketika kita tidur dengan sisi kanan, itu tidak ada tekanan bagi jantung sehingga dia bisa memompa darah lebih lancar sehingga bisa didistribusikan di seluruh tubuh. Itu cara tidur terbaik, cara makan terbaik, bahkan jam makan malam yang terbaik. Nabi makan qoblal maghrib. Dalam hadis makan malamnya Nabi itu sebelum maghrib. Itu dalam Sahih Bukhari ada. Ternyata di riset ya makan malam yang paling sehat itu sebelum maghrib. Kenapa? Yang pertama, untuk waktu tidur jangka waktunya agak lama. Ya taruhlah orang tidur jam 10 malam. Ya kan? Sehingga misalnya dia makan jam 6 sebelum maghrib, ya. Artinya dia belum tidur tuh jam 10, masih lama. Dia memberikan kesempatan waktu yang cukup lama untuk
organ tubuh kita memproses dan mencerna makanan. Posisi terbaik ketika tidak dalam posisi tidur. Tapi kalau kita makan jam 9, kemudian tidur jam 10, itu makanan belum sempat dicerna, posisi kita sudah tidur. Sehingga pencernaan tidak secara maksimal mencerna makanan. Subhanallah, itu pola makan Nabi Muhammad SAW. Makan malam. Begitu juga bangun tidur. Nabi bangun tidur, sunnahnya apa? Dalam Sunan Abi Daud, Nabi tidak langsung berdiri masuk kamar mandi, tapi duduk sesaat dulu, menstabilkan kondisi. Karena orang bangun tidur kan setengah sadar, takut langsung masuk kamar mandi kepleset, ya, kebentur. Nabi duduk sesaat sampai sudah normal ini fisik, baru Nabi masuk kamar mandi. Coba lihat, detail sekali sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak akan pernah salah apa yang dilakukan Nabi, dan memang yang paling terbaik karena tuntunannya langsung dari Tuhan. Yang menciptakan kita ini Allah, Allah yang ngatur Nabi, sunnahnya yang paling sempurna. Begitu juga bersiwak. Kayaknya siwak ini hukumnya itu sunnah. Ada dalam Sahih Bukhari. Ya, sunnah ini siwak. Saya lihat video terakhir Imam Masjid Haram Syekh Sudes pakai siwak. Ya, Syekh Sudes pakai siwak. Dan itu ada di dalam Sahih Bukhari. Terlepas fadilah-fadilahnya, dia lebih baik dari 70 rakaat. Sudah, mereka katakan misalnya dhaif, ya khair. Tapi kan yang hadis sahihnya ada. Prakteknya ada dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, seandainya aku tidak memberatkan umatku untuk perintah bersiwak, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak tiap kali mau berwudu, wa fir riwayah tiap kali mau sholat. As-sholatu bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bila siwak. Sekali sholat pakai siwak lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Ini kan bab fadilah. Tapi hadis sahihnya itu adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak tiap kali mau sholat. Saking pentingnya siwak dalam sholat, dalam kitab fikih Bushra Karim, seandainya kita lupa bersiwak waktu takbir, di tengah-tengah sholat keingat tadi belum siwak, itu dalam kitab Bushra Karim dianjurkan kita bersiwak di tengah sholat, lagi posisi sholat. Cuma jangan terlalu, ya, gerakan jangan sampai 3 kali berturut-turut batal satu. Yang penting ada sedikit lah masuk. Karena kalau dalam sholat 3 kali gerakan berturut-turut bisa membatalkan sholat. Itu dalam kitab Bushra Karim, kesunahan siwak. Dan fadilahnya sangat banyak sekali, ya. Di antaranya itu madharatun lil fam, kata Nabi, wa matradatun lisyaitan, wa mardatun lirabb. Nabi katakan dia sebagai pembersih mulut. Kemudian yang kedua, mengusir syaitan. Yang ketiga, mendatangkan ridhonya Allah. Nabi menjelang wafat minta apa? Siwak. Menjelang wafat, Sayyidah Aisyah lihat adiknya membawa siwak. Rasul minta siwak. Ternyata kasar. Maka Sayyidah Aisyah menggigit untuk menghaluskan. Kemudian diberikan kepada Nabi. Nabi bersiwak. Tadi kebanggaan dari Sayyidah Aisyah. Dia mengatakan, liur saya masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad SAW. Di saat saya menggigit siwak untuk beliau gunakan di akhir hayat beliau. Dan siwak ini kalau kita gunakan itu nanti mempermudah kita melafadzkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat. Ya, fadilahnya diantaranya sangat banyak, dan ulama banyak mengarang kitab tentang siwak secara khusus, sangat banyak. Dan syaitan tidak suka orang bersiwak, makanya kadang-kadang sering hilang. Ya, habis satu ulama itu dia punya siwak, ada hilang lagi hilang. Akhirnya dia mungkin sudah marah, semua jubahnya isi siwak. Ya, hilang satu masih ada 20. Sehingga gak pernah hilang lagi. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abu Habib Sya'rani di dalam kitab berjudul, ya, Kashful Ummah an Jamil Ummah,
Itu ada ulama dia letakkan siwak sampai di telinga, ya, dia taruh begini. Kemudian di jubah semua ada siwak. Ditanya kenapa? Setiap kali saya mau cari nih, mau sholat, siwaknya hilang. Jadi saya taruh di jubah dan juga di telinga, ya gitu. Dan luar biasa dalam satu kisah itu, ini keutamaan siwak ya. Kaum muslimin berperang dengan musuh. Ini musuh, saksikan kaum muslimin. Nah mereka itu ketika mau perang juga pakai siwak. Ada waktu itu siwak mereka ketinggalan, mungkin tidak dibawa. Ini mau menghadapi musuh, akhirnya mereka cari kayu arok yang banyak di Jazirah Arab ya. Karena yang paling afdol kan kayu arok. Kemudian ada juga pakai kayu zaitun ya, ranting zaitun atau kayu zaitun. Itu musuh lihat mereka kaum muslimin lagi sibuk-sibuk ngambil itu ranting-ranting pohon. Dari jauh orang-orang ini musuh lihat ya. Ini kita hadapi orang ini tidak seperti biasa nih, kayu saja dimakan. Kelihatan dari jauh tuh kayak mereka makan itu kayu. Wah ini musuh yang luar biasa ini. Kita bisa kalah, akhirnya mental mereka jatuh. Padahal mereka tidak tahu di sana kaum muslimin bukan makan kayu. Mereka lagi bersiwak. Akhirnya musuh kalah sebab sudah takut duluan lihat itu. Mereka kaum muslimin jangankan manusia, kayu saja mereka makan. Ya, itu barokah daripada siwak. Wah, insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa ladina shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.